Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pejabat struktural dan pejabat fungsional Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pejabat struktural dan pejabat fungsional Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tenggara, serta para hadirin yang hadir secara daring maupun luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Acara sosialisasi aplikasi EPTSP secara virtual pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Mengumandangkan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Delapan nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah memimpin doa ini menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kehadapan-Mu pada hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi EPTSP. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, sinarilah hati kami dengan keagungan-Mu, hingga makin dekat diri kami dengan rahmat-Mu. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu, hingga makin jauh dari kami dengan kemurkahan-Mu. Sinarilah hati kami dengan hikmah-Mu, hingga makin arif diri kami di hadapan-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami di jalan-Mu, hingga makin mulia di sisi-Mu. Ya Allah, ya Qadir, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berikanlah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Setio Pujo Harsoyo SHM Hum disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya tak pindah ke situ aja ya.
biar saya ngomong sambil duduk enggak enak juga. Izin ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga pagi hari ini. Di hari Jumat, hari yang biasanya kita berolahraga untuk mencari kebugaran, kesegaran, hari ini kita tersita waktu kita untuk kegiatan sosialisasi IPTSP. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Wakil, para hakim tinggi, para pimpinan pengadilan di pengadilan-pengadilan negeri di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa IPTSP ini adalah proyek perubahan yang dibuat oleh Pak Anwar, Kabag Umum dan Keuangan pada waktu itu, yang saat ini sudah beralih jabatan sebagai Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, gitu ya. Pada waktu itu beliau mengikuti pendidikan PIM 3. Salah satu proyek perubahannya adalah membuat aplikasi tata persuratan. Karena ini tata persuratan dipandang hal yang bagus, maka kita akan lakukan uji publik kalau itu regulasi, atau pentest kalau itu suatu inovasi, yaitu penetrasi tes maksudnya, untuk mengetahui, memahami seperti apa sih sebenarnya IPTSP ini. Dalam proyek perubahan yang lalu namanya si Anwar, sesuai dengan namanya. Tapi kalau kita pakai terus si Anwar, nanti Pak Anwar kebawa-bawa waktu tidurnya, supaya nanti kita melakukan perubahan. Tujuannya apa? Maka hari ini kita melakukan sosialisasi. Sebenarnya kaitannya dengan si Anwar atau kita formulasikan menjadi IPTSP itu sudah direncanakan sejak beberapa bulan yang lalu. Kemudian dimaksudkan per 1 Januari 2022 itu bisa kita manfaatkan untuk menata persuratan kita, baik yang ada di pengadilan tinggi maupun yang ada di pengadilan-pengadilan tingkat pertama atau pengadilan-pengadilan negeri. Namun setelah saya lihat perlu ada beberapa perubahan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita terkait dengan tata persuratan. Secara garis besar bahwa IPTSP atau dulu disebut si Anwar sudah mencakup kebutuhan-kebutuhan yang akan kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkantoran. Ada 2 fitur besar atau dashboard besar yang ada, yaitu dashboard untuk pengadilan tingkat pertama dan dashboard untuk pengadilan tingkat banding. Kemarin kita juga minta untuk memaparkan seperti apa sebenarnya IPTSP. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita putuskan bahwa kegiatan sosialisasi ini lebih kepada uji publik sekaligus penetrasi tes terkait dengan inovasi-inovasi yang dibangun dan akan kita terapkan. Oleh karena itu, pada hari ini setelah sosialisasi tidak berarti bahwa IPTSP ini akan kita berlakukan menggantikan yang ada. Saya berharap bahwa dalam 1 bulan ke depan ini bisa dilakukan
semacam uji publik. Saya minta masukan kepada pengadilan-pengadilan tingkat pertama, khususnya bidang IT, untuk mencermati plus minus dari inovasi ini. Atau kalau kita sebut ini inovasi, yang saya katakan bahwa ini adalah penetrasi tes, yaitu untuk dites untuk memformulasikan tentang permasalahan-permasalahan yang masih perlu kita perbaiki, kita tata kembali. Dengan demikian, harapan saya bahwa ini belum serta-merta kemudian menggantikan aplikasi yang ada, tetapi bisa saja ini pendampingan atau sekaligus para petugas IT di pengadilan-pengadilan mencermati, melihat mana positifnya, mana kurangnya. Ketika ini kita manfaatkan, nanti kita gunakan apa manfaatnya, dan apakah ini bisa mempercepat proses kedinasan kita, khususnya tata persuratan, atau seperti apa. Ini yang masih kita butuhkan untuk kegiatan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk tingkat pertama, saya mohon para pimpinan pengadilan, ketua ataupun wakil, bisa menginstruksikan kepada tim IT masing-masing untuk mencermati kembali, kemudian memberikan reportnya, mengirim ke pengadilan-pengadilan tinggi. Demikian pula untuk pengadilan tinggi, para hakim, kemudian kabak, kasubag, panitera muda, ini juga sama-sama mempelajari dengan bimbingan tim atau bantuan tim teknis IT pengadilan tinggi untuk mencermati seperti apa sih sebenarnya aplikasi ini kita perlukan. Jadi aplikasi ini adalah sebenarnya aplikasi kedua setelah IPandu, dan ini nanti akan terkoneksi dengan IPandu, dengan PTSP, dengan SIPP yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi, kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini lebih kemarahkan memperkenalkan tentang adanya IPTSP, sekaligus sebagai uji publik untuk kita. Publiknya adalah kita juga. Kemudian dari sisi teknis adalah penetrasi tes untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang memang masih perlu kita susun kembali untuk bisa menggunakan ini secara baik dan benar dan bermanfaat untuk penyelesaian kegiatan kedinasan. Kiranya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi aplikasi IPTSP yang akan dipaparkan oleh tim IT Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada tim IT Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Yang Mulia para Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para kabak serta pejabat fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dari pengadilan negeri di wilayah Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini kami dari tim IT akan mencoba memaparkan secara teknis bagaimana cara penggunaan dari aplikasi EPTSP yang coba kami bangun seperti itu. Saya izin share screen dulu.
Baik. Ini adalah tampilan halaman login dari aplikasi PTSP. Aplikasi ini berbasis website. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya adalah aplikasi berbasis website ini salah satu keunggulannya tidak perlu di-download. Jadi cukup langsung dimasukkan URL-nya yaitu di ptsp.ptsultra.go.id. Ini bisa dimasukkan di device Bapak Ibu, entah itu Android, iOS, ataupun di device laptop atau ini komputernya. Ini alamat URL-nya yaitu ptsp.ptsultra.go.id. Nah, ini halaman loginnya, dashboardnya. Jadi kami ada bikin 2 tombol di sini. Ada untuk satuan kerja dan ada untuk admin di pengadilan tinggi. Nah, ini karena masih versi beta, jadi masih banyak bugs yang ditemukan. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu masuk di Google Chrome ataupun browser lainnya, itu dia masih ketika Bapak Ibu login, dia tidak otomatis masuk ke halaman dashboardnya, melainkan dia kembali lagi ke halaman awal login di PTSP-nya. Nah, itu cara untuk memperbaiki bug-nya, yaitu dengan cara kita hapus cache dan cookies-nya. Ini caranya yaitu kita klik di sini di ujung, ada titik 3 di kanan atas, terus kita pilih setting, terus kemudian pilih menu security and privacy ini, kemudian pilih clear browsing data. Nah, kemudian yang dicentang adalah cookies and other site data, kemudian cache image and files. Kemudian Bapak Ibu pilih clear datanya kalau terjadi hal yang demikian. Karena kami pernah menemukan bug seperti itu ketika baru pertama kali mencoba aplikasi ini di browser baru seperti itu. Jadi kalau misalkan ada menemukan hal seperti itu, tadi caranya adalah kita hapus cache on cookies and cookies-nya. Nah, ini yang pertama adalah untuk dashboard satuan kerja terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih dulu di sini dashboardnya, di halaman loginnya kita klik satuan kerja yang warna hijau di bawah. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini tadi halaman loginnya. Jadi ada 2 tombol di sini, ada tombol untuk satker dan ada tombol untuk admin di pengadilan tinggi. Kalau kita pilih di sini kembali ke PTSP, berarti dia login untuk admin di pengadilan tinggi. Sedangkan sebaliknya kalau kita pilih di sini satuan kerja, dia kembali lagi ke login untuk
halaman dashboard ke satuan kerja seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik di sininya, karena misalkan kebalik otomatis dia nggak bisa login. Nah ini kita coba dulu untuk Satker. Oke, ini untuk Satker, kita pilih satuan kerja. Kita coba ini Satker PN Lasusua. Nah, ini adalah UI atau user interface dari dashboard Satker ya. Jadi menunya masih sedikit fiturnya, cuma ada menu dashboard, surat, dan logout. Mungkin kedepannya nanti akan kita kembangkan lagi untuk tambahan menunya. Jadi untuk menu dashboard itu sendiri ini ada menu inbox gitu. Jadi di sini bisa melihat tracking jumlah surat terkirimnya, kemudian jumlah surat menunggu persetujuan, jumlah surat telah diterima, jumlah surat tidak diterima. Kalau jumlah surat dikirim ini adalah total keseluruhan surat yang dikirim ke pengadilan tinggi. Kemudian jumlah surat menunggu persetujuan ini adalah surat yang masih statusnya masih mengambang, jadi belum di ACC atau belum diterima oleh admin di pengadilan tinggi. Kemudian jumlah surat diterima ini adalah jumlah surat yang sudah di ACC atau di accept sama admin pengadilan tinggi. Kemudian jumlah surat tidak diterima ini adalah total surat yang dikembalikan lagi ke Satker apabila ada kesalahan dalam upload data ataupun dalam pengetikannya. Nah, itu halaman dashboardnya. Kemudian di sini ada grafiknya juga. Itu halaman dashboard. Kemudian ini menu suratnya. Di menu surat ini ada show entries-nya, itu nomor agenda, tanggal register, nomor surat, perihal, status, kemudian ada pilihannya, detailnya. Ini adalah salah satu contoh apabila si surat dari Satker seperti itu masih belum di ACC atau belum di admit dari admin pengadilan tinggi. Ini statusnya di sini dia akan berubah jadi warna merah dan menunggu registrasi. Di sini kita bisa lihat detailnya juga. Nah, di sini juga ada menunggu proses registrasi. Di sini ada nomor suratnya, tanggal suratnya, surat izin cuti perihalnya, terus dokumennya. Dokumennya di sini bisa kita download juga, terus juga langsung bisa kita print di sini. Nah, ini yang kedua adalah contoh surat yang sudah dilaksanakan atau sudah diregistrasi oleh admin pengadilan tinggi. Di sini tertera juga tanggal diterimanya. Di sini ada sejenis kayak trackingnya kayak gitu. Jadi nanti di sini kelihatan alurnya sudah didaftarkan, kemudian misalkan sudah didisposisikan. Di sini dari A sampai Z nanti akan ketahuan. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek status suratnya ini sudah sampai mana sih, seperti itu. Ini nanti bisa dilihat di detail disposisi. Nah, sekarang kita coba untuk input suratnya. Kita coba input nomor suratnya, kita coba W23.
Tanggal suratnya untuk tanggal ini dia bulan, formatnya bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian tahun. Nanti bisa diklik di sini. Seperti itu. Kemudian perihalnya misalkan laporan pelaksanaan apel pagi. Nah, ini untuk file yang mau diupload itu formatnya tersedianya cuma PDF, JPEG, JPG, dan PNG. Untuk PDF sendiri, ini sementara maksimal filenya itu 1,5 MB. Jadi kalau misalkan ada file yang di atas 1,5 MB, itu harus dikompres terlebih dahulu. Jadi untuk sementara kita batasin dulu untuk maksimal upload filenya. Ini kita contohkan untuk upload dokumen elektronik. Kita upload. Jadi kalau misalkan nanti dia dokumennya terlalu besar, maka ketika Bapak Ibu klik tombol simpan, maka dia akan ada pop-up di sini bahwa dokumen tidak sesuai. Ini kita coba klik simpan. Ini ada pop-up-nya, sukses berhasil menyimpan data. Nah, ini statusnya masih menunggu registrasi dari admin pengadilan tinggi. Kita klik detail. Oke, datanya kita cek lagi. Nah, di sini masih belum ada detail disposisinya karena masih belum ada historinya ya dari admin pengadilan tinggi, apakah sudah diterima atau sudah disposisi atau belum. Nanti kalau sudah diterima, nanti akan muncul di sini menu tambahan lagi untuk detail disposisi. Sekarang kita coba terima dari Oke, kita masukkan satu kali lagi. Satu surat lagi, contoh. Laporan cuti. Yang kedua ini kita coba untuk formulir permintaan cuti. Kita upload lagi filenya dan dipastikan ini ukurannya dipastikan jangan sampai lebih dari 1,5 MB. Oke, ini kita masukkan. Kemudian kita pilih tombol simpan. Nah, ini sudah ada dua yang kita input. Yang pertama tadi laporan pelaksanaan apel pagi, yang kedua formulir permintaan cuti. Nah, kemudian kita masuk ke dashboard admin di pengadilan tinggi. Kita coba logout dulu. Oke, kita kembali ke halaman login lagi. Kita masukkan admin PTSP-nya. Oke, kita coba login. Nah, di sini ini adalah dashboard dari pengadilan tinggi ya. Jadi ini berbeda menunya, lebih banyak menu di admin pengadilan tinggi. Di sini kita ada surat, ada pengajuan, surat masuk dan surat keluar. Kemudian kami ada juga informasi perkara, ini melingkan dengan aplikasi e-Pandu. Kemudian SIPP banding, SIPAPU, dan perkusi. Kemudian ada juga aplikasi pengawasan, ini masih kita kembangkan lagi. Jadi untuk mengawasi MIS di Satker Bapak Ibu. Kemudian ada aturan,
JDIH edaran, bila ada edaran dari Bapak KPT, kemudian instruksi dan SK. Kemudian ada juga menu memo, ini sangat mirip dengan menu-menu yang ada di aplikasi PTSP dari Badilum, cuma berbeda UI atau user interface-nya. Kalau untuk PTSP Badilum, dia menunya ada di atas, ada drop list kayak gitu. Kalau kami di sini membikinnya ada di sebelah kiri untuk menunya. Dan di tempat kami ini, di PTSP ini juga ada, di PTSP admin itu ada surat masuk dalam proses atau telah dilaksanakan, kemudian ada surat masuk, surat keluar, surat menunggu persetujuan, kemudian ada memo, surat tidak diterima, dan ada buku tamu, seperti itu. Nah, tadi kita masuk ke menu pengajuan, ini untuk menu si admin pengadilan tinggi. Ini sudah masuk, tadi yang kita input ada 2 ya. Yang tadi kita input adalah laporan pelaksanaan apel pagi dan formulir permintaan cuti. Ini statusnya di sini masih menunggu registrasi, Nah, untuk admin di PT itu nanti diklik di sini tombol detail. Nah, di sini ada menu detail surat ya. Ini sama tadi menunya sama dengan surat keluar di Satker. Ada tanggal pengajuan suratnya, ada asal suratnya, nomor surat, tanggal surat, dan perihal. Nah, ini kita contohkan ketika si suratnya ini ditolak oleh atau tidak diterima pengajuannya oleh admin di pengadilan tinggi. Kita coba tidak diterima pengajuan. Nah, di sini harus dituliskan alasan penolakannya kenapa. Misalkan dokumen tidak terbaca karena filenya terlalu kecil. Mungkin pada saat mengkompres si file PDF-nya itu dia terlalu besar kompresannya, jadi sehingga dokumennya hasilnya kurang bagus. Nah, jadi kita tolak tuh di menu ini tidak diterima pengajuan, kemudian kita pilih menu tidak diterima pengajuan, kita klik. Nah, di sini masuk statusnya berubah, tadi menunggu registrasi, kemudian berubah menjadi surat tidak diterima oleh admin di pengadilan tinggi. Di sini nama adminnya ketahuan, ditampilkan. Terus pada tanggal berapa, ini juga ketahuan di sini. Ketika kita pilih detail lagi, detail suratnya, di sini juga ada ini pemberitahuan surat tidak diterima oleh Bapak Latuba pada tanggal 4 Februari 2022. Alasannya dokumen tidak terbaca. Oke, sekarang kita masuk, coba kita lihat di menu Satker lagi, PN Lasusua. Coba kita masukkan, kita refresh. Nah, di sini juga menunya otomatis berubah ya, jadi ketika admin PT dia ditolak ataupun diterima, itu dia otomatis menunya menyesuaikan, statusnya di sini menyesuaikan dengan status di admin admin PT seperti itu. Nah, ini sama menunya, statusnya sama. Oke, kemudian bisa kita pilih lagi detail di sini. Sini juga sama ya, di menu Satker juga terbaca bahwa surat telah tidak diterima oleh admin pengadilan tinggi pada tanggal 4 Februari 2022. Alasannya dokumen tidak terbaca, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ketika Satker mengirimkan surat ke pengadilan tinggi dan ditolak, maka di sini akan ada status bahwa surat
tersebut tidak diterima oleh siapa seperti itu. Dilanjutkan oleh Mbak Nanda, silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk register surat di akun Pengadilan Tinggi, di mana kami masih menindaklanjuti surat yang dikirim dari PN Lasuswa. Ini formulir permintaan cuti. Jadi tadi sudah diterima oleh petugas PTSP Pengadilan Tinggi. Untuk satu surat yang ditolak karena dokumen tidak terbaca. Saya akan masuk dulu sebagai petugas PTSP. Jadi di sini di halaman pengajuan nanti kami akan terima surat, mengecek surat formulir permintaan cuti dari PN Lasuswa. Setelah dicek dan sesuai, kami akan register suratnya dengan mengklik tombol register surat, di mana tujuannya kami tujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan jenis suratnya biasa. Kemudian saya diregister oleh petugas PTSP. Ketika diregister surat dari Satker, maka surat sudah akan masuk di halaman surat masuk, register surat masuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bisa dilihat di nomor 1, itu sudah masuk dari PN Lasuswa, formulir permintaan cuti. Tadi jika dilihat di detailnya, disposisinya itu didaftarkan dari petugas PTSP untuk tujuan disposisi, yaitu Bapak KPT. Ini surat yang tadi didaftarkan disposisi untuk Pak Ketua, nanti akan muncul di halaman dashboard akun milik Bapak KPT. Di sini di paling atas dari asal PN Lasuswa, didaftarkan oleh Pak Latuba selaku petugas PTSP. Di sini nanti dapat dilihat detail suratnya dan dokumennya untuk dibaca. Kemudian nanti akan didisposisi oleh Bapak KPT. Setelah dicek, nanti akan didisposisi itu dengan mengklik tombol pilihan di pelaksanaan. Jadi di pelaksanaan, jenis pelaksanaannya nanti dipilih disposisi. Kemudian untuk tujuan pelaksanaannya, karena ini pengajuan cuti yang biasanya akan dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, maka akan didisposisi dulu ke sekretaris. Yang nanti akan dikirimkan. Ya, dapat dilihat di surat masuk untuk pengajuan dari PN Lasuswa itu sudah berada. Suratnya jika ada detail itu sudah ada di disposisinya, sudah sekarang ada di Pak Sekretaris. Di Pak Sekretaris
Saya akan login dulu sebagai akunnya Pak Sekretaris. Ribet sekali. Sekretaris foto. Jadi surat yang ditujukan dan perlu untuk ditindaklanjuti itu atau belum dilaksanakan oleh pemilik akun. Di sini ada selaku sekretaris PT, Pak Sekretaris, dari ada satu surat yaitu dari PN Lasusua yang disposisi dari Bapak KPT untuk ditindaklanjuti. Itu nanti jika sudah dilihat suratnya, detailnya, kemudian dapat dilaksanakan suratnya di pilihan pelaksanaan di disposisi. Di sini untuk mempercepat sekiranya Bapak kami bahwa case-nya ini mungkin Bapak Kabak baru cuti dan PLH Kabak itu Bu Irma sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian, jadi dari disposisinya langsung ke Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Ditindaklanjuti sesuai disposisi. Jadi ini surat dari Pak Sekretaris sudah tidak ada dashboard lagi karena sudah dilaksanakan oleh Pak Sekretaris, dia itu disposisi kepada Bu Subak KPTI. Jadi dari Kasub KPTI dapat dilihat di dashboard bahwa ada surat yang memang perlu dilaksanakan dari PN Lasusua yang disposisi berasal dari Bapak Sekretaris PT. Karena seperti alur surat yang biasanya kita lakukan, surat itu akan berhenti untuk dilaksanakan di level Kasubag. Di sini oleh Kasubag KPTI, setelah dilihat dokumennya, formulir cuti, maka akan dilaksanakan dengan deskripsi dilaksanakan. Kirim. Surat yang masih dalam tahap dilaksanakan akan belum hilang dari daftar surat karena masih belum dilaksanakan. Dan maksud dari dilaksanakan di sini adalah yaitu ada dua pilihan. Yang pertama itu ditindaklanjuti atau diarsipkan. Ditindaklanjuti ini maksudnya jika ada surat yang jadi ditindaklanjuti maksudnya di sini bahwa surat itu akan dibalas atau terdapat surat balasan yang akan dibuat oleh Kasub KPTI untuk pengirim surat. Jika diarsipkan itu bisa dimaksud bahwa surat itu hanya untuk diketahui oleh Kasub KPTI. Karena ini adalah formulir permintaan cuti, maka akan ada surat balasan untuk PN Satker terkait, yaitu disetujui atau tidak, disetujui atau tidak cutinya. Maka di sini pilihan pelaksanaannya itu ditindaklanjuti. Namun untuk memilih tindaklanjuti ini, jika dipilih tindaklanjuti, itu sudah harus ada surat keluar atau surat balasan yang sudah dibuat dan diregister di aplikasi PTSP ini sebagai surat keluar. Di sini, jadi karena belum diregister di surat keluar, maka belum bisa dipilih untuk ditindaklanjuti atau dipilih untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti waktu akan terus berjalan karena masih belum ada tindak lanjut dari Kasub KPTI.
Di sini seumpama surat sudah dibuat oleh Kasub KPTI, akan diregister oleh staf TURT sebagai surat keluar. Di sini saya masuk dulu sebagai petugas staf TURT. Jadi di surat keluar ini akan diregister surat yang sudah dibuat perihal permohonan cuti dari PN Lasuswa tadi. 2, 3, bulan kedua. Asal suratnya, karena surat tadi form persetujuan permintaan cuti tadi itu dari kepala subbagian, maka asal sudah dipilih jadi kepala subbagian kepegawaian dan teknologi informasi. Tujuan suratnya yang bersangkutan, tanggal surat keluarnya itu dibuat tanggal berapa, misal saya buat tanggal 2, perihalnya formulir permintaan cuti oleh KPN Lasuswa. Jadi jenis suratnya biasa, di sini lalu akan dipilih file yang sudah di-scan oleh tugas TURT di permohonan cuti yang sudah ditindaklanjuti oleh KPTI. Di sini dapat dilihat di saat keluar bahwa sudah ditandatangani oleh Bapak KPT, sudah distempel dan sudah diregister nomornya juga. Maka dari itu, jika sudah diregister surat balasannya di surat keluar di PTSP, maka baru bisa suratnya dipilih tindaklanjuti oleh Kasub KPTI. Baca. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa data surat masuk yang belum dilaksanakan itu masih muncul di dashboard yang perlu ditindaklanjuti, dan karena surat sudah dibuat, surat keluarnya oleh Kasub KPTI, maka sekarang bisa dipilih untuk ditindaklanjuti, di mana surat keluarnya itu dapat diambil dari register surat keluar. Dipilih, terus kemudian disimpan. Di sini di surat masuk dari PN Lasuswa perihal formulir permintaan cuti, di detail dapat dilihat detail suratnya, kemudian detail disposisinya, alurnya di register oleh petugas PTSP, disposisi ke Pak Ketua, kemudian ke Pak Sekretaris, dan kepada Kasub KPTI, dan sampai dipilih untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Kasub KPTI. Dan di sini ada halaman tindak lanjut, di mana halaman tindak lanjut ini merupakan halaman dokumen balasan dari surat yang dibuat. Jadi di sini dapat dilihat di dokumen elektroniknya, lihat pada tab baru. Di sini itu surat balasan dari Kasub KPTI perihal formulir permintaan dan pemberian cuti dari KPN Lasuswa. Sudah ditandangani dan distempel. Ini untuk di akun PT. Kita kembali lagi di akun Satker. Loginnya harus sebagai satuan kerja.
Karena kalau login dengan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hendra, jika login di sini maka tidak bisa, satuan kerja harus memilih login sebagai satuan kerja dahulu. Ya, jadi di sini di surat yang tadi diajukan, formulir permintaan cuti, jika dilihat di detail pada akun Satker, selain detail suratnya, dokumen elektroniknya, juga dapat dilihat detail disposisinya. Data disposisinya yang dikirim, jadi Satker pun juga bisa monitoring di mana surat itu berada. Jadi di halaman detail disposisi bisa dilihat dari bahwa sudah diregister oleh PTSP, sudah diposisi dari Pak Ketua ke Pak Sekretaris, dari Pak Sekretaris ke Kasub KPTI, kemudian oleh Kasub KPTI dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Selain itu, di Satker juga dapat melihat surat balasannya atau surat tindak lanjutnya di halaman tindak lanjut. Jadi di sini nomor suratnya dan tanggal surat keluarnya, dan dapat dilihat dokumen elektroniknya di sini. Ya. Jadi di sini Satker sudah selain bisa memonitoring dari mana suratnya berada, jika sudah dibalas atau ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, maka Satker juga dapat melihat surat tindak lanjut dari surat yang dikirim ke Pengadilan Tinggi. Untuk alur surat masuk dari Satker, alur surat masuk di PT dan surat keluar, sementara dari kami dapat menyampaikannya seperti itu. Mungkin jadi bagi kami dari tim IT untuk sosialisasi yang terkait dengan Satker dari surat masuknya dan dari PT, kami cukupkan sampai di sini dulu. Kami akan buka sesi pertanyaan atau diskusi sekiranya dari Satker ada yang ingin ditanyakan atau saran atau diskusi dengan kami. Saya stop share dulu. Untuk yang ingin ditanyakan atau ingin ada saran ataupun yang lainnya mungkin bisa raise hand dari Satker. Terima kasih. Ya, mohon Pak. Ya, silakan. Halo, iya Bapak, silahkan Bapak. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang singkat yang perlu saya pertanyakan mengenai apakah surat semacam pelaporan bulanan apa bisa diakses di e-PPS. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk menjawab Bapak. Ya, Pak. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari PN Kendari. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dalam beberapa minggu nanti kita akan trial. Jadi jika ada surat yang memang dikirimkan seperti laporan bulanan awal
bulan seperti laporan disiplin hakim dan sebagainya itu nanti memang kita akan coba dulu untuk dikirimkan ke Satker ke PT itu memang melalui aplikasi EPTSP ini. Jadi nanti dari Satker kami akan buatkan akunnya. Jadi agar bisa mengakses EPTSP ini, jadi agar bisa mengirim surat, biasanya kan dikirimkan lewat email. Jadi agar bisa dilewatkan di EPTSP yang ada sekarang. Dari kami, sekian. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak? Jika ada yang belum jelas. Berarti ini belum dalam waktu sebulan ke depan atau belum bisa dipastikan untuk bisa digunakan ya Pak ya? Halo? Iya, halo. Baik, terima kasih. PN Kendari sudah bertanya dan pertanyaan itu saya kira berlaku untuk semuanya. Terima kasih sudah bertanya. Jadi begini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sekarang ini untuk IPTSP masih taraf sosialisasi. Tujuan sosialisasi adalah untuk memastikan bahwa ke depan nanti tidak ada permasalahan-permasalahan ketika ini sudah kita berlakukan. Ya, jadi yang pertama tentu ini sangat perlu sekali dari pengadilan-pengadilan untuk melakukan uji coba dalam waktu sampai dengan akhir bulan Februari ini, terus lakukan uji coba berkenaan dengan ini, sehingga nanti PN-PN akan bisa melihat dan memetakan, oh ini kurang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu kemudian langsung bermigrasi, ya, bermigrasi. Namun demikian sekiranya ada surat yang akan dicoba untuk menggunakan IPTSP itu nanti akan kami terima. Meskipun itu uji coba, tapi sekaligus itu menjadi dokumen resmi yang bisa kami terima di PT. Nah, oleh karena itu, sekali lagi untuk pengadilan-pengadilan diminta untuk terus berkomunikasi dengan tim IT masing-masing, berkomunikasi dengan tim IT PT Sultra, agar Bapak Ibu sekalian bisa memahami betul dalam 1-2 minggu ke depan, apakah memang ini fitur ini sudah cukup memadai, ya, lengkap dan bisa digunakan, atau masih perlu penambahan-penambahan, atau memang karena ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Sebagai contoh untuk dashboard pengadilan tingkat pertama atau PN, di sana hanya tersedia fitur untuk surat keluar saja, sedangkan surat masuk belum ada. Sementara fiturnya di situ setelah ada diterima, tidak diterima, dan ada fitur penerimaan surat, ya, verifikasi penerimaan surat dan surat tidak diterima. Mungkin alangkah baiknya nanti tim IT pengembang ini menambahkan surat masuk, menambahkan fitur untuk surat masuk. Tujuannya apabila dari PN sudah mengirim surat ke PT, kemudian sudah diverifikasi dan ditindaklanjuti, maka jawaban, kalau itu membutuhkan jawaban, maka ada fitur surat masuk, tinggal PN membuka itu, tinggal download nanti. Nah, terus di sisi lain saya kira untuk karena ini adalah sebagai alat komunikasi data antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, maka perlu di sana ditambahkan fitur SMS, yaitu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan langsung yang ditujukan kepada PT ataupun yang ditujukan kepada PN dari PT, seperti kekurangan surat apa dokumennya. Itu akan mempercepat proses seperti dalam SIPP. SIPP itu ada fitur SMS, seperti ketika PP tidak menyelesaikan
atau untuk sebagai tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan otorisasinya, maka ketua pengadilan masing-masing dapat SMS dan ditujukan langsung ke PP yang bersangkutan. Nah, kita juga nanti bisa ditambahkan kepada PN yang bersangkutan, jadi tidak masuk ke PN yang lainnya. Ini saya kira itu hal yang bagus untuk mempercepat proses tata persuratan kita. Karena selama ini ketika ada surat masuk, ada kurang, kita hanya kita verifikasi manual, kemudian kita beritahukan, itu kadang membutuhkan waktu bisa seminggu, 2 minggu baru dijawab, atau bahkan PN tidak mendapatkan kejelasan apakah suratnya sudah dikirim, sudah diproses atau belum. Nah, ini justru dengan IPTSP ini akan mempercepat tata persuratan, komunikasi data antara pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama. Jadi sekali lagi untuk uji coba ini Bapak Ibu sekalian, para ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris, coba melakukan uji coba apakah itu dokumennya resmi untuk bisa kita tindak lanjuti atau dokumen lainnya untuk kita bisa betul-betul sikapi bahwa nanti memastikan bila mana semuanya sudah oke, paling cepat 1 Maret 2022 kita sudah bisa menerapkan. Namun demikian tentu kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian di tingkat pertama. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir bahwa ini akan menambah beban pekerjaan, tidak. Justru ini akan mempermudah Bapak Ibu sekalian dan membuat pengadilan tinggi juga lebih responsif memberikan menjawab permasalahan-permasalahan atau pertukaran data antara PT dan pengadilan tingkat pertama. Demikian, terima kasih. Mohon izin ya kami berikan waktunya untuk PN Lasusua. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, izin Bapak Ibu yang ingin kami tanyakan, apakah kemudian untuk surat-surat yang berkapasitas besar cukup hanya mengirimkan surat pengantarnya saja, atau mungkin jika kami boleh memberikan saran, jika file-file yang diperlukan untuk pengiriman itu banyak, mungkin bisa disediakan semacam link. Jadi tinggal kami upload melalui Google Drive dan link yang kami kirimkan, bukan melalui CHOS file, karena pada CHOS file berarti filenya semua sudah harus terscan. Terima kasih. Mohon izin ya untuk menanggapi Bapak, saat ini kami masih memperbaiki untuk limit dari file tersebut dan perihal untuk link untuk mengisikan link Google Drive, kami terima sarannya Bapak, terima kasih sudah memberikan saran. Namun untuk yang memang limit itu masih kami kerjakan sampai saat ini untuk diperbaiki. Jadi jika ada file besar memang kami usahakan untuk tetap dapat terupload. Ya, baik, terima kasih Bapak. Yang mau bertanya lagi, yang pasti bahwa dengan IPTSP ini akan mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam pengiriman surat-surat ke pengadilan tinggi. Mungkin ke depan tidak hanya pengadilan saja, tapi masyarakat umum pun atau instansi pemerintah bisa melakukan pengiriman melalui aplikasi IPTSP ini. Jadi tadi masukan dari Lasuswa bagus. Memang kita berharap bahwa nanti sebesar apapun file yang akan dikirim bisa menggunakan aplikasi ini. Termasuk apabila sangat besar file bisa, mungkin nanti tim pengembang bisa memasukkan link G Drive-nya
ke ke sistem aplikasi ini, sehingga meskipun itu dikirim melalui G Drive, tapi itu masih menjadi bagian dari yang ada di dalam PTSP itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau coba ini Pak tanya. Oh ya, silakan nih Pak Wakil mau tanya. Ini terkait dengan pertanyaan dari Penela Susua tadi ya. Ini kepada Pak Anwar. Tapi tanya sama si ini aja, si Nanda. Bisa nggak dia terlink lewat email? Jadi kalau kita misalnya kirim lewat, mereka mengirim lewat email, iya kan? Jadi artinya tadi Pak Ketua sudah sampaikan juga pakai G Drive, ya kan? Ada juga yang dari Lasusua tadi itu bilang pakai apakah Google Drive kah atau apa namanya itu, sejenis itu. Nah, mana lebih ringan kalau kita persuratan kita ini terlink kepada email. Jadi beban-beban yang berat itu bisa dilihat masuk email, tapi terkirim langsung bisa terlink ke persuratan kita ini. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan persuratan yang sekarang yang kita gunakan di PT itu, kira-kira apa plus minusnya? Plus minusnya ya. Dan tadi saya lihat kalau nggak salah saya dengar tadi sudah disinggung bahwa ada notifikasi ya, pemberitahuan jika surat itu belum ditindaklanjutin atau surat itu sudah ditindaklanjutin, ada notifikasinya, ada pemberitahuannya, iya kan? Nah itu kan hal-hal yang baik barangkali. Bahkan yang sampaikan Pak Kapite tadi ada bisa lewat seperti pada SIPP bisa kita kirimkan pesan kepada pihak-pihak yang belum menindaklanjutin lewat SMS, ya kan? Tapi bisa nggak lewat WA juga? Nah, kan gitu ya pengembangannya. Jadi beberapa alternatif, tapi bisa kelihatan ada pemberitahuan kodenya, ya kan? Sehingga nanti PN itu juga punya kewajiban yang sama, minimal membuka surat itu menjadi 3 kali sehari seperti e-Pandu, ya, e-Pandu. Di e-Pandu juga masih kita temukan, macam kemarin kami berapa hari yang lalu ya, si Akbar itu masih menemukan perpanjangan penahanan dari PN Bau-Bau itu kalau nggak salah, PN Bau-Bau. Masih ada stafnya yang mengirimkan lewat mengirimkan surat lewat permohonan perpanjangan penahanan itu lewat, ya mungkin lewat kapal kah, lewat kantor pos kah itu. Apa kurang sosialisasi atau petugasnya cuti, sakit. Nah ini kan harus dipikirkan, berarti ada lapis 1, lapis 2 misalnya gitu loh. Iya kan? Begitu ada yang berhalangan bisa menggantikan. Nah ini coba dijelaskan plus minus ya. Plus minusnya boleh atau tidak kita menggunakan email. Iya kan? Sehingga di sini kita berkurang men-scan. Iya kan? Jadi sekarang ini kan surat masuk-masuk di scanner terus lagi. Ya. Perlu biaya tambahan itu membeli scanner yang besar, ya. Barangkali itu sekedar tambahan pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan si Nanda atau si adik kita ya, Hendra ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab.
Jadi untuk yang pertama Bapak, mohon izin tadi mungkin kita terlewat untuk masalah notifikasi. Jadi untuk aplikasi ini kalau e-Pandu kan jika ada yang masuk dan keluar dan sejenisnya itu kan ada notifikasi melalui WhatsApp Bapak. Untuk aplikasi EPTSP ini, untuk saat ini Bapak notifikasinya itu masih menggunakan notifikasi melalui email. Mohon izin untuk saya share screen dulu Bapak. Jadi seperti ini. Ini contoh surat masuk yang email, jadi notifikasi ke email KPT, Bapak KPT. Jadi di sini ada disposisi surat masuk dari PTSP, petugas PTSP. Ditujukan kepada Anda, nomor suratnya ini, perihalnya apa, asal suratnya dari mana. Ini untuk perihal notifikasi Bapak, mohon izin untuk saat ini, untuk EPTSP masih menggunakan email. Dan kami usahakan untuk agar bisa seperti e-Pandu menggunakan notifikasi melalui WA jika ada disposisi surat masuk. Seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan perihal keunggulan dan kekurangan dari PTSP ini dibandingkan dengan PTSP yang lama. Kenapa sih buku? Oh, ini stop share. Mohon izin Bapak, kami membuka dua. Kalem. Mohon izin Bapak, sebentar ada kesalahan di laptop saya. Jadi yang pertama Bapak, untuk pengiriman surat dari Satker ke Pengadilan Tinggi. Selama ini Bapak, jika mengirim surat misalnya dari Satker seperti laporan disiplin hakim, seperti itu Bapak, atau laporan panjar biaya, pengambilan panjar biaya itu, selama ini dikirimkan melalui email dari Satker Bapak, ke email milik Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nah, dengan adanya EPTSP ini Bapak, jadi Satker dapat mengirim surat melalui EPTSP ini Bapak, yang mana nanti sudah terregister di PTSP. Kalau dari email kan mungkin human error-nya Bapak, atau kendalanya mungkin bisa jadi ada surat yang terlewat. Karena dari email harus di-download kemudian baru diregister ke PTSP. Sedangkan jika di EPTSP ini Bapak, dari surat yang dari Satker sudah masuk di dalam aplikasi yang sama. Jadi akan kelihatan mana surat yang belum diregister, mana yang sudah diregister. Karena akan kelihatan Bapak di halaman di surat ini di pengajuan. Jika ada Satker mengirimkan surat dan belum diregister Bapak, maka akan kelihatan statusnya itu menunggu registrasi. Sedangkan jika sudah diregister maka akan masuk ke
surat masuk, maka akan kelihatan Bapak mana surat yang belum ditindaklanjuti atau surat yang belum diregister dari Satker dan mana yang sudah. Jadi secara minusnya Bapak, jika dari ini kemungkinan tidak ada yang terlewat suratnya. Kemudian kalau dari jika dari keunggulan dari PTSP yang baru dengan PTSP yang lama Bapak, mohon izin menjawab untuk yang akun PT Bapak. Yang pertama itu semua yang di PTSP ini Bapak seperti register surat masuk dan keluar, kemudian buku tamu itu dan dashboardnya Pak seperti statistik surat masuk, surat keluar per tahun dan tamunya, kemudian dashboard mana surat yang perlu ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh user terkait. Itu semua sudah ada Bapak di PTSP yang baru. Dashboardnya di sini surat yang perlu ditindaklanjuti, statistik dari surat per tahunnya, mana surat masuk, surat keluarnya ada berapa, yang sudah ditindaklanjuti berapa. Kemudian juga sudah ada halaman surat masuk dan surat keluar, buku tamu juga ada Bapak. Dan yang membedakan mungkin di sini Bapak itu di bagian monitoring, di mana tadi kita bisa melihat surat keluar ini itu berhubungan dengan surat masuk yang mana. Mohon izin Bapak saya buka. Ya di sini seperti yang tadi dari PN Lasusua mengirimkan formulir permintaan cuti. Ini itu bakal kita tahu Bapak surat keluar mana yang untuk menanggapi itu. Jadi dari surat masuk ini ada balasannya Bapak, yaitu persetujuan disetujui atau tidak cutinya dari KPN Lasusua ini misalnya Bapak. Itu dapat dilihat data disposisinya yang pertama, sudah sampai mana surat ini ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Dan yang terakhir itu bahwa kita bisa tahu jika sudah ditindaklanjuti Bapak, mana surat balasannya. Dari sini ada Bapak, sudah ada dan dapat dilihat dokumennya. Bahwa di sini formulir permintaan cuti itu sudah ditandatangani oleh Pak Ketua dan sudah dapat dilihat dari, selain itu dapat dilihat dari Satker yang mengajukan. Juga dapat melihat surat ini. Ya, kemudian apa lagi? Surat masuk dan surat keluar juga Bapak itu terpisah, tidak tergabung menjadi satu, terregister tersendiri-sendiri. Dan jika kita cari pun Bapak juga tidak akan bergabung menjadi satu. Jadi kita dapat cari, jika mencari surat, kita bisa mencari surat ya khusus untuk surat masuk dan surat keluar khusus untuk surat keluar. Mungkin untuk kelebihan yang paling signifikan Bapak yang bisa kami sebutkan mungkin itu perihal monitoring tadi. Dan satu lagi Bapak, jadi jika ada surat yang sudah dipilih untuk dilaksanakan tapi belum ditindaklanjuti maupun diarsipkan, itu akan tetap terus ada di daftar surat yang belum dilaksanakan ini. Jadi misal Kasub KPTI memilih untuk melaksanakan surat permohonan formulir cuti tadi Bapak, jika belum ditindaklanjuti atau diarsipkan maka akan terus ada di sini, dan itu mungkin bisa sebagai bentuk pengingat bahwa memang ada surat yang belum dilaksanakan oleh pejabat terkait yang memiliki akun. Mungkin itu saja Pak dari kami. Mohon izin, terima kasih. Sedikit lagi ya, hanya diskusi saja. Tadi saya ada pikiran, kalau surat masuk lewat email kita itu kan dia tetap bisa punya link ke sini, harus masuk, jadi dia terdaftar. Itu mungkin nggak? Ya. Jadi surat yang masuk, katakanlah dari pimpinan, dari Mahkamah Agung datang masuk itu, bisa nggak ya? Ada kemungkinan nggak? Bisa kita linkkan dia langsung ke EPTSP ini. Artinya memperingatkan kita bahwa ada surat masuk dari by email, ya kan? Ada katakanlah semacam notifikasi sehingga kita langsung bisa buka di PTSP. Atau itu dua hal yang berbeda? Itu barangkali tadi karena ada pikiran saya seperti itu. Terima kasih.
izin menjawab Bapak. Mengenai hal tersebut Pak, melinkkan email ke aplikasi tersebut, mungkin kami coba dulu Bapak untuk menggabungkan link email dan si aplikasi EPTSP ini. Dalam ini juga kami juga masih mengembangkan juga untuk notifikasinya itu supaya bisa terkoneksi dengan WhatsApp juga Bapak. Jadi tidak hanya dengan email, tapi untuk kedepannya kami akan mencoba juga si notifikasinya itu akan terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp Bapak, seperti itu. Ini karena masih versi awal ya Pak ya, nanti kita masih butuh banyak masukan juga dari Bapak atau dari teman-teman di Satker untuk pengembangan lebih lanjutnya si aplikasi EPTSP ini. Seperti itu Bapak, terima kasih. Mohon izin Bapak. Oh ya, mohon izin ada dari PN Pasar Wajo mau bertanya, mungkin ya kami berikan waktu untuk PN Pasar Wajo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, para hakim tinggi yang mulia, para pejabat struktural maupun fungsional. Ada sedikit pertanyaan kami di sini mengenai user yang diberikan kepada PN. Apakah user itu diberikan hanya satu admin atau ada petugas admin PN di PN yang bersangkutan? Kemudian yang kedua, pada surat ada surat yang mengupload surat, tetapi status di PT ditolak. Apakah ada tombol untuk mengupload kembali dalam surat tersebut atau bagaimana untuk selanjutnya yang mulia? Kemudian yang ketiga, yang dituju untuk mengontrol surat IPTSP ini di bagian mana? Apakah khusus di PTSP atau di bagian umum? Terima kasih Yang Mulia. Itu saja, ada 3 pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, izin untuk menjawab. Pertanyaan pertama tadi Bapak mengenai akun dari si aplikasi ini, apakah satu atau ada beberapa orang begitu. Jadi untuk sementara untuk akun itu kami persilakan untuk membuat satu akun. Nanti si akun ini berbentuk alamat email Bapak. Kalau bisa dia Gmail, karena kami coba kemarin trial dan errornya itu pakai Yahoo atau dari email Mahkamah Agung itu juga nggak tembus, itu masih bugs juga. Jadi untuk pembuatan akun kalau bisa itu alamatnya Gmail, dan akun itu untuk satu Satker sementara satu akun dulu. Kemudian yang kedua, untuk tombol upload ketika si Satker mengirimkan surat ke pengadilan tinggi, kemudian pengadilan tinggi menolak, mungkin ada kesalahan upload data, kemudian di Satkernya itu untuk sementara ini dia tidak ada tombol upload ulang Bapak. Mungkin ini jadi saran yang baik juga bagi kita, nanti kita bikinkan tombol upload ulangnya. Jadi untuk hal tersebut Satker
bisa mengajukan input surat baru sementara untuk ketika dari admin PT melakukan penolakan seperti itu. Kemudian yang ketiga nih dari Mbak Nanda, silakan. Ya, untuk menanggapi yang pertanyaan nomor 2 tadi Bapak, jika ditolak dan perlu bagaimana nanti dari Satker, apakah mengajukan ulang atau tidak? Pertimbangan kami juga Pak, salah satunya kenapa melakukan input ulang baru, jadi mungkin itu nanti bisa jadi untuk monitoring dari Satker, kenapa surat itu tidak diterima. Misalnya dalam hal ternyata jika melakukan scan mungkin kurang terbaca begitu Bapak, atau ada memang jika mengirimkan surat mungkin banyak yang terpotong karena ketika melakukan scan begitu karena tidak sesuai untuk ukuran kertasnya dan sebagainya, maka itu kami pertimbangkan untuk jika ada yang ditolak itu untuk di-input ulang kembali, jadi menginput surat lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang melakukan monitoring dan memegang akun, mohon izin mungkin kita meminta petunjuk dari Bapak KPT atau Bapak Wakil untuk menjawab, karena mohon izin kami untuk itu tidak bisa menjawab. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak semua pertanyaan bisa kita langsung jawab di sini, karena perlu kita lakukan analisis. Tadi seperti dari Pasar Waju ada 3 poin pertanyaan, saya kira itu pertanyaan yang bagus. Nanti kita bisa tindak lanjuti dengan menganalisis persoalan-persoalan yang mungkin saja muncul, termasuk siapa yang kontrol dan lain sebagainya. Sebagai contoh, apakah untuk dashboard pengadilan ya ada surat diterima, ada surat ditolak. Apakah ini tidak sebaiknya yang surat tolak itu kita rubah sebagai surat balasan, sehingga itu akan lebih langsung kepada actionnya ya, sebagai surat balasan, seperti juga yang dilakukan di Mahkamah Agung ketika ada surat yang tidak lengkap, tidak terbaca, atau barcode-nya kosong, itu ada surat yang ditujukan kepada Satker pengaju untuk melengkapinya. Nah, sehingga setiap surat yang masuk ya harus pasti diterima. Persoalannya hanya apakah sudah bisa langsung diterima apa tidak, itu perlu dilakukan verifikasi atau notifikasi. Kemudian bahasa surat ditolak mungkin kurang tepat, ada baiknya nanti untuk fitur surat ditolak ini kita rubah saja menjadi fitur surat balasan, sehingga PN-PN itu bisa langsung melihat, oh saya kirim surat, ada balasan, dibaca balasannya apa, apakah balasan diminta untuk melengkapi, diminta untuk mengupload ulang, diminta untuk sudah selesai dan bisa langsung ditindaklanjuti. Itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ini masih uji coba. Uji coba inilah yang sangat dibutuhkan keaktifan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya untuk kita menggunakan aplikasi IPTSP ini yang dilakukan secara bersama. Ide dasar dari kegiatan aplikasi yang ada di Pengadilan Tinggi adalah aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pengadilan, bukan hanya untuk Pengadilan Tinggi saja. Oleh karena itu, tentu ini sangat dibutuhkan partisipasi satu dari seluruhnya. Yang kedua, dibutuhkan analisis terkait dengan sistem yang kita pakai atau fitur-fitur yang perlu ditambahkan atau dikurangkan. Yang ketiga, perlu ada sosialisasi orang per orang secara teknis, ya, secara teknis, sehingga orang menjadi paham
baik yang ada di pengadilan tinggi maupun di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Yang keempat, perlu dilakukan penyusunan manual, ya, manual booknya atau buku petunjuk teknisnya, kepada sehingga nanti tidak ada lagi persoalan-persoalan bisa dijawab melalui buku teknis yang ada. Ini yang sangat diperlukan lagi dan ditunggu oleh seluruh pengadilan baik tingkat banding maupun tingkat pertama. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon partisipasinya untuk terus mencermati, ya, di waktu-waktu yang senggang ini, mencermati bagaimana aplikasi ini akan bisa diterapkan dan bisa diberlakukan untuk seluruh tingkat banding dan tingkat pertama. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini masih awal tahun 2022. Ada pekerjaan-pekerjaan kita yang kita lakukan, yaitu ada satu yang harus kita lakukan adalah untuk mempersiapkan diri seluruh satuan kerja dalam pembangunan zona integritas yang sudah dicanangkan, baik yang untuk meraih BBK maupun meraih BBBM. Nah, caranya, salah satu caranya adalah seperti membuat pekerjaan kita lebih mudah, pelayanan masyarakat lebih mudah, dan semuanya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, salah satu yang kita tawarkan adalah IPTSP ini. IPTSP ini baru bisa berjalan dengan baik apabila Bapak Ibu sekalian memberikan masukan-masukan supaya dalam waktu 1-2 minggu ke depan semua persoalan bisa selesai. Pengadilan tinggi, tim IT juga menyusun buku pedomannya atau manual booknya untuk bisa dipahami bersama-sama. Tanpa kerjasama antara pengadilan tinggi dengan pengadilan negeri masing-masing, maka apapun bentuk aplikasi kita tidak akan bisa berjalan efektif dan efisien. Di samping itu juga sangat diperlukan adanya kedisiplinan petugas kita. Maka saya sependapat apabila kontrol itu perlu, siapa yang ditunjuk untuk mengontrol itu perlu. Nah, salah satu model kontrolnya ya tersedia di dalam aplikasi itu sendiri, yaitu dengan model seperti SIPP, adanya fitur SMS yang dimasukkan dan itu bisa ditujukan langsung kepada pengadilan yang tidak tertib, pengadilan yang mungkin adminnya nggak jelas keberadaannya. Nanti kita akan siapkan semua. Sekali lagi bahwa aplikasi ini belum serta-merta kita terapkan, tapi kami di Pengadilan Tinggi membutuhkan masukan Bapak Ibu sekalian, baik pada hari ini maupun di hari-hari ke depan. Masukan bisa langsung WA ke admin PT yang ditunjuk atau kirim saja ke Forkom KPN, WKPN atau Forkom Sekretaris. Itu juga sangat efektif untuk mengkomunikasikan segala kegiatan-kegiatan kita. Dan apabila memang tidak ada lagi pertanyaan, saya minta ini bisa juga diakhiri kegiatan sosialisasi ini dengan harapan bahwa proses identifikasi permasalahan terus berjalan sampai sebelum kita lakukan launching ataupun penggunaan secara resmi untuk wilayah pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Masih ada Pak visual Bapak? Oh, Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami cuma ingin mengkonfirmasi kembali mengenai pertanyaan kami yang di awal tadi, mengenai apakah berkasnya yang didalami. Contohnya kami langsung berikan contoh ya Bapak Ibu. Misalnya contoh untuk perkara banding. Perkara banding itu kan ada surat pengantarnya dan ada berkas fisiknya. Apakah kemudian kami harus mengirimkan melalui EPDSP pengantarnya dahulu atau bagaimana? Yang kedua, penambahan pertanyaan dari itu mungkin kami ingin bertanya, apakah seperti contohnya tadi dalam pengajuan cuti, surat aslinya kemudian tidak perlu dikirimkan, cukup melalui EPDSP saja, karena seperti kami itu kan tidak perlu lagi pengiriman berkas fisik aslinya ke PT, cukup melalui aplikasi. Apakah juga itu berlaku untuk surat-surat biasa seperti permohonan cuti, itu apakah aslinya perlu dikirim atau tidak? Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saya jawab ya, bahwa untuk berkas perkara belum ada regulasi atau penetapan, karena ini adalah menyangkut berkas ya, belum ada regulasi atau penetapan berkenaan dengan pengiriman berkas aslinya yang tidak perlu dikirim, sehingga itu tetap menjadi standar yang sudah ditetapkan, kecuali melalui e-court yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk surat-surat ke administrasi lainnya, misalkan seperti yang tadi disebutkan, cuti dan lain sebagainya, dengan sistem yang sekarang kita lakukan, toh aslinya tidak pernah dan tidak kami minta lagi seperti cuti, dan kami sudah langsung bisa menindaklanjuti dan mengirim balik, dan itu disimpan ke dalam sikep masing-masing, karena memang itu sudah ada regulasinya dan membolehkan untuk hal tersebut. Tetapi untuk berkas perkara, khususnya perkara-perkara upaya hukum yang tebal-tebal dan lain sebagainya, belum ada regulasi yang membolehkan pengiriman elektroniknya secara keseluruhannya. Bahkan ke Mahkamah Agung pun, meskipun tersedia barcode-nya untuk dibaca di Mahkamah Agung, fisiknya pun tetap harus dikirim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sabar dulu, karena ini masih hal yang baru. Jadi mari kita sama-sama punya semangat yang sama, punya visi yang sama, visi yang sama, untuk terus bagaimana kita memberikan pelayanan tidak hanya kepada masyarakat yang di luar pengadilan, tetapi antara pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah yang mungkin berjauhan, yang akan sangat sulit apabila harus kita menunggu fisiknya. Sekali lagi, untuk bidang non teknis kesekretariatan ya, khususnya berkenaan dengan izin cuti, Bapak Ibu sekalian, selama ini PT sudah bisa menerima cuti tanpa surat permohonan cuti, tinggal dikirim formnya, nanti PT dan saya pun bersedia menandatangani form cuti yang tidak lihat fisik aslinya, form aslinya. Badilum pun juga demikian. Namun beberapa pengadilan pengiriman formnya itu tidak dalam bentuk PDF, tapi dalam bentuk JPEG. Ya, dalam bentuk foto. Itu membuat dokumen itu agak menjadi diragukan kebenaran dan keasliannya, karena formatnya tidak beraturan. Oleh karena itu, nanti pedoman bahwa pengiriman surat yang bisa kami terima bentuk elektroniknya adalah dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk JPEG. JPEG itu foto ya. Karena beberapa pengadilan itu agak males itu ngirim. Bahkan ada yang ngirim tulis tangan. Ini saya juga tidak mengerti.
pengadilan-pengadilan ini apakah itu males atau memang seperti apa. Sehingga yang seperti itu saya kembalikan. Saya tidak mau tanda tangan, orang saya tanda tangan diketik resmi, tulisan saya juga bagus bisa dibaca. Kalian mengirimnya JPEG dalam bentuk foto tulis tangan lagi. Sedarurat apapun saya minta tetap dikirim dalam bentuk PDF. Ya, itu sekaligus sebagai pengingat kepada kita semua. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tersebut, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.